Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Ila yang malam hari ini kita bakalan live bareng sama Mas Bagus lagi nih. Jadi mungkin yang sebelumnya yang ngikutin live aku sama Mas Bagus di TikTok pasti tahu ya kelanjutannya bulan lalu, dan nanti yang bulan ini kelanjutannya akan disampaikan langsung juga oleh Mas Bagus. Nah, aku akan manggil Mas Bagus nanti ya 2 menit lagi sambil nunggu teman-temannya. Silahkan yang belum join diajakin dulu teman-temannya buat join bareng kita malam hari ini. Tenang aja, tentu setiap live pastinya dia tuh bakalan ngasih hadiah ya, jadi emang dia tuh nggak pelit. Nah, sesuai yang udah disampaikan sama admin Detu sama Mintu ya tadi siang, nanti kita akan pilih pemenang. Tapi sebelum kita memilih pemenang, nanti kita akan cek dulu nih apakah si pemenang ini udah ngefollow Detu. Kalau misal belum follow ya kita nggak jadi menangin gitu ya. Makanya dipastiin teman-teman harus udah pada follow dulu. Wah, udah lumayan nih, udah 17. Aku nggak kaget sih sekarang ya, karena udah terbiasa dari bulan lalu. Kalau live sama Mas Bagus pasti yang nonton banyak ya kan, karena sepertinya fansnya Mas Bagus nih sangat banyak ya, jadi aku nggak akan heran lagi. Oke, yang udah gabung siapa aja nih? Wow, udah rame banget. Ada dari Banjarnegara, dari Gempol. Gempol tuh mana ya Kak Ikani? Semangat pagi Gempol hadir Kak. Ada dari Bantul. Bantul tuh dari mana? Wow, ada dari Bogor ya. Bogor Cenah. Ayo Kak, siapa nih yang dari Bogor? Teman-temannya diajakin. Aku OTW follow Kak. Wah, parah banget sih ya kalau udah nonton live tapi belum follow nih, parah banget sih, parah. Pokoknya yang udah join silahkan dicek dulu ya. Udah ngefollow belum, pastiin udah ngefollow ya. Dan aku berharap semoga teman-teman nanti tetap stay dari awal sampai akhir, karena pertanyaannya seputar yang disampaikan Mas Bagus. Mungkin nanti Mas Bagus bakal ngasih kuis, dan aku pun juga bakal ngasih kuis seputar itu. Gampang-gampang aja kuisnya ya, seputar yang kita sampein malam hari ini. Terus juga silahkan, aku mau ngingetin teman-teman ya yang belum sorry salah, grogi nih ya, mau ketemu Mas Bagus nih ngomongnya jadi salah-salah ya. Nah, yang buat teman-teman yang diet sehat bareng Detu, silahkan bisa di-share testimoninya kalau emang ada testimoni. Jadi nanti ada tim aku, tim khusus testimoni yang memantau teman-teman. Misal nanti tim aku nih suka nih sama testimoninya, nanti akan dimenangin nih, dapat hadiah juga. Jadi silahkan yang punya testimoni yang bagus ya, silahkan bisa ditulis di kolom komentar. Karanganyar hadir. Halo Kak Sri Wahyuni Karanganyar. Kemarin aku habis dari Karanganyar ya, kemarin dari Margoyoso Karanganyar. Jadi ada apa ya kemarin ya, ada HS ya di Karanganyar. Jakarta hadir. Halo Jakarta. Magelang hadir. Magelang mah deket nih, Kak Apriana nih. Karanganyar, Tulungagung, Kak Eri. Wow, Tulungagung. Kayaknya Desember nanti kita ketemu ya, Tulungagung. Nanti aku akan datang ke Tulungagung bertemu dengan semua masyarakat Jawa Timur. Seru banget nih. Jambi hadir Kak, Sidoarjo hadir. Oke, karena udah lengkap nih. Tunggu, tapi ini masih 23 ya. 2 orang lagi deh aku bakalan manggil Mas Bagus. Ntar kalau udah 25 aku bakalan ngajak Mas Bagus. Assalamualaikum, Sidoarjo hadir. Waalaikumsalam Kak Fitri Yusiani. Kak Tulungagung siap Kak. Oke, see you Kak. Siapa nih dari Tulungagung? Next kita ketemu ya di Tulungagung tanggal berapa ya? Tanggal 11 ya kalau nggak salah ya, aku nggak lupa. Pokoknya bulan Desember gitu. Oke, kan udah 25 aku akan memanggil Mas Bagus dulu. Gimana ya caranya manggil? Aku kok lupa guys. Ini kali ya. Kok tidak ada permintaan bergabung? Mas Bagus udah nonton aku belum ya? Oke, aku udah manggil Mas Bagus ya guys. Jadi sambil di-share ke teman-temannya, diajakin. Nanti kalau yang join lebih dari
100 orang bakal ada hadiah dadakan. Kok 100, kalau nggak ada 100 ya sorry aja ya. Wow, dari Aceh jauhnya. Assalamualaikum, selamat pagi Aceh hadir. Siarkan langsung bersama. Oke. Kak Yuli dari Surabaya. Wah, ini pasti fans-fansnya Mas Bagus ya. Seperti biasa, aku jadi nggak kaget nih. Pokoknya kalau live sama Mas Bagus pasti yang join banyak. Ini mana ya? Tadi Mas Bagus udah join, kenapa menghilang? Nah, ini dia. Kita sambut pangeran kita, Ci. Halo Mas Bagus. Halo Mbak Gimana Ila, kabarnya, Mama? baik-baik saja Mbak Ila. Mbak Ila gimana kabarnya? Buat aku milih filter nih. Alhamdulillah, baik juga. Wah, lama nggak ketemu kita ya, Mas ya. Sebulan yang lalu ya kita live bareng, terus juga kita jarang ketemu di jalan. Kayaknya kita nggak pernah ya, Mas ya. Gak pernah ya, padahal kamu sering main kemana-mana loh Mbak. Aku juga sering main. Loh, justru malah Mas Bagus nih yang super sibuk kan. Awalnya kita jadwalnya hari apa, terus tiba-tiba hari apa gitu ya. Emang suka surprise ya Mas Bagus tuh ya. Oke, silakan Mas Bagus kalau mau ingin menyapa-nyapa para fans. Oke, oke. Ini suara saya udah jelas Mbak Ila? Oh ya, udah kedengeran. Kedengeran kok. Di aku sih jelas ya. Ya, semangat pagi, Detumania. Semangat pagi juga, Mintu. Semangat pagi juga, dimanapun Anda berada. Yang sudah hadir bisa segera colek mitra-mitranya ya, supaya kita bisa belajar bersama malam ini sambil kita sharing-sharing juga tentang kehebatan produk Detu, sambil kita belajar bagaimana kita meningkatkan omset penjualan khususnya Detu, teman-teman semuanya. Gitu. Oke. Nah, sebelum Mas Bagus mulai menyampaikan materinya, aku mau ngingetin teman-teman sekali lagi nih yang belum follow, pastikan di-follow dulu. Kemudian aku berharap semoga yang udah stay nggak kabur ya, tetap menyimak dari awal sampai akhir, karena nanti kita akan bagi-bagi kuis ya Mas Bagus ya. Nanti Mas Bagus mau ngasih pertanyaan, aku juga mau ngasih pertanyaan. Terus kemudian silakan disiapkan catatannya, barangkali nanti kuisnya apa ya, sesuatu yang udah disampaikan terus teman-teman lupa gitu kan, jadi tinggal lihat catatannya. Oke, waktu dan tempat aku persilahkan Mas Bagus. Oke, oke. Ya, semangat pagi teman-teman semuanya. Terima kasih kepada Mbak Ila selaku moderator yang sudah memandu acara malam ini supaya saya bisa masuk ya. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini saya bisa hadir lagi bersama teman-teman semuanya dengan kondisi sehat walafiat, dan semoga teman-teman semuanya diberikan kesehatan. Nah, jadi materi yang akan saya bawakan malam hari ini adalah bagaimana supaya kita tidak susah closing, teman-teman semuanya. Nah, teknik closing supaya kita banjir order di situ. Jadi yang pertama gini teman-teman semuanya, yang paling penting itu ada mindset alias pola pikir. Nah, ini tadi saya sudah buat materi ya, khusus teman-teman semuanya. Jadi ada materi yang memang itu harus dijelaskan supaya teman-teman siap menghadapi rintangan-rintangan yang akan ada. Nah, jadi kita sebagai ibaratnya pebisnis atau penjual, kita tuh juga harus menyiapkan resiko-resiko yang akan kita hadapi. Nah, tetapi teman-teman sebagai mitra NASA di sini, resikonya tuh apa? Sangat kecil sekali, bahkan tidak ada. Gitu. Jadi resiko sebagai mitra NASA khususnya ya, itu resikonya paling cuma satu, terpaksa kaya. Gitu ya. Nah, jadi yang pertama yang harus Anda pahami adalah mindset pola pikir. Tidak semua orang yang bertanya tentang produk Anda itu akan membeli produk Anda. Anda harus siap dulu di sini, teman-teman semuanya. Nah, closing itu ideal dari 40% dari 100%. Katakanlah, gini contohnya, Anda satu hari ini ditambahkan teman atau di chat konsumen ya, calon konsumen 10 orang. Nanti yang closing, yang beli itu tidak 10 orang, 2-4 orang. Nah, itu teman-teman juga harus siap. Makanya saya selalu bilang, jadi pebisnis, pola pikir Anda, mindset Anda itu harus tertata dulu. Kalau Anda punya pemikiran hari ini yang tanya 10 orang, yang beli 10 orang, sangat susah sekali.
Tapi teman-teman berpikiran, yang tanya hari ini 10 orang, yang closing 2-4 orang. Teman-teman ibaratnya sudah menyiapkan mental di situ ya. Nah, berikutnya, teman-teman harus kuasai percakapan di WA maupun di Facebook marketing. Teman-teman harus kuasai karena teman-teman diusahakan yang bisa mengendalikan percakapan ketika berinteraksi dengan customer gitu. Nah, itu yang pertama teman-teman, yaitu pola pikir. Yang kedua ada strategi teman-teman, perbanyak jumlah prospek atau calon pembeli teman-teman semuanya. Percuma teman-teman belajar teknik closing, belajar bahasa closing yang baik dan benar, belajar knowledge produk, tapi teman-teman nggak punya calon pembeli atau calon prospecting. Nah, ini teman-teman mau prospek siapa gitu ya. Ada pepatah dari Pak Ardi, ada ilmu dari Pak Ardi. Jikalau teman-teman keluar rumah, teman-teman melihat orang, itu adalah aset Anda. Jadi setiap kali ketemu orang adalah aset. Uang semuanya, seperti itu. Nah, kembali lagi ke tema, perbanyak jumlah prospek atau calon pembeli. Jualan yang ramai itu orang yang lalu lalang di media sosial, teman-teman semuanya. Nah, salah satunya bagaimana? Kemarin, di live kemarin sudah saya bahas di Facebook Marketing. Mas Bagus, saya kok nggak closing-closing ya? Saya lihat Facebook marketingnya, Facebook profilnya, oh ternyata temennya baru 20 orang. Ya mana mungkin akan ada interaksi. Jadi kalau teman-teman ingin mudah closing, perbanyak pertemanan data calon konsumen teman-teman dahulu. Seperti itu ya. Nah, ketika teman-teman jualan dan ada yang beli, kita bisa menawarkan produk lainnya. Ini yang paling penting juga. Ini adalah di tema tawarkan produk yang lain ketika ada yang membeli produk kita. Katakanlah teman-teman mendapatkan konsumen berhasil closing produk D2. Nah, akhirnya teman-teman juga sambil menawarkan produk yang lain nggak apa-apa. Vitanostin, Amote, maupun Rosvi, atau produk NASA yang lainnya. Banyak produk NASA, teman-teman. Itu namanya upselling. Kalau saya menyebutnya ya, penjualan yang dipaketin jauh lebih besar. Nah, kita sering banget loh teman-teman ditawarin di minimarket. Sekarang teman-teman kalau di Alfamart, di Indomaret, ditanyain nggak, mau isi pulsa sekalian kakak? Nah, pasti kan seperti itu ya. Nah, itu kita terapkan juga dalam kita menjalankan bisnis NASA sebagai penjual. Katakanlah teman-teman sudah mendapatkan produk D2, sudah berhasil closing ya. Teman-teman tawarkan aja. Kak, sekalian produk Rosvinya nggak? Mumpung ada promo hari ini. Kak, mau sekalian produk kesehatan nggak? Kita ada produk Vitanostin, bla 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 bla. Masalah nanti dia mau menambahkan produk itu atau enggak, itu masalah belakangan. Yang paling penting apa? Teman-teman sudah melakukan penawaran. Nah, kunci dari sebuah usaha itu adalah penawaran. Nah, penawaran ini berkaitan dengan apa? Dengan interaksi. Kalau teman-teman tidak interaksi, maka tidak akan ada transaksi. Itu sudah saya bahas di poin sebelumnya. Jadi yang pertama tadi, teman-teman, perbanyak jumlah prospek atau calon pembelinya. Ibaratnya teman-teman sudah punya kolam, tinggal diisi ikan. Nah, ikan itu siapa? Calon pembeli atau calon prospecting dari produk Anda. Yang kedua, tawarkan produk yang lain ketika ada yang membeli produk kita. Itu penting. Nah, kalau teman-teman tidak menawarkan, teman-teman juga untungnya hanya satu produk saja. Tetapi kalau teman-teman berhasil closing Rosvi atau Vitanostin selain itu tadi, teman-teman keuntungannya pasti akan lebih bertambah. Seperti itu ya. Masalah ditolak atau enggaknya itu tenang saja. Semua bisnis itu adalah penawaran. Dan semua closing atau transaksi tidak lepas dari interaksi maupun informasi yang Anda sampaikan. Jadi itu teman-teman. Pertama, perbanyak jumlah calon pembeli. Yang kedua, tawarkan produk yang lain. Gitu ya. Nah, berikutnya ini ada teman-teman semuanya. Jualan dengan banyak orang. Nah, ini juga teman-teman juga harus pahami di sini. Mas Bagus, jualan dengan banyak orang itu maksudnya apa? Nah, artinya kita membuka peluang untuk orang lain
ikut menjadi mitra kita. Ini juga dahsyat hasilnya, membuka reseller. Nah, makin banyak orang yang menjual produk kita, maka omset dari Anda sendiri pun meningkat atau semakin besar. Ada pedoman, reseller semakin banyak, maka omset semakin besar. Nah, nanti saya ajarkan teman-teman bagaimana supaya teman-teman bisa mendapatkan reseller yang banyak dan omset teman-teman bisa lebih meningkat alias banjir order. Nah, jadi ini adalah step pertama, 3 cara menaikkan omset paling konkret dan paling mudah. Pertama tadi, teman-teman harus perbanyak jumlah calon pembeli. Yang kedua, tawarkan produk lain selain produk yang sudah closing tadi. Yang ketiga, mulai membangun tim penjualan alias reseller. Itu adalah 3 pilar yang utama. Yang pertama ya, di step pertama. Nah, setelah itu ada pepatah lagi teman-teman semuanya. Ada pepatah lagi yang menjelaskan bagaimana Mas Bagus supaya saya bisa closing dengan mudah via WhatsApp marketing. Nah, semua kembali ke apa? Ke pola pikir, ke mindset. Ya, yang kedua tadi adalah tawarkan produk yang lain juga. Itu Mbak Eti Sasi ya. Ada yang tanya tadi. Pertama, perbanyak calon konsumen. Yang kedua, tawarkan produk yang lain juga. Misalnya, teman-teman udah berhasil closing Rosvi. Nah, tawarkan, Bun, mau sekalian pelangsing badannya enggak? Bisa melangsingkan gini. Anda jelasin knowledge itu. Oh, jangan cepat-cepat. Oke, it's okay. Nah, Anda tawarkan produk selain produk yang pertama tadi. Misalnya, dia kelebihan berat badan ya. Teman-teman sekalian tawarkan aja. Bunda mau sekalian produk D2-nya tidak. Ini berfungsi untuk melangsingkan badan dengan cepat dan alami. Nah, yang ketiga tadi, mulai membangun tim reseller. Itu ya, nanti teman-teman yang tanya ada sesi berikutnya ya, oke? Nah, jadi saya akan membahas tentang step berikutnya. Bagaimana supaya mudah closing via WA marketing, Mas Bagus. Nah, oke, ya. Yang pertama, tidak lepas dari pola pikir, mindset. Yang kedua, kuasai percakapan Anda di WhatsApp. Nah, Anda yang mengendalikan percakapan ketika berinteraksi dengan customer. Nah, sebisa mungkin gali informasi yang spesifik, teman-teman semuanya. Apa sih produk yang dibutuhkan customer sehingga nantinya Anda akan closing dengan mudah. Ini kembali lagi ke step yang pertama tadi, teman-teman semuanya. Nah, gitu ya. Jadi, untuk pertanyaan teman-teman semuanya, ditampung dulu. Nanti kita ada sesi tanya-jawab. Oke? Teman-teman fokus mendengarkan sambil fokus memahami dan mencatat. Oke ya? Nah, berikutnya adalah Anda harus bisa menguasai percakapan di WhatsApp. Intinya apa? Anda harus bisa menggali informasi, apa sih produk yang mereka butuhkan, apa sih produk yang mereka cari, gitu loh. Kalau teman-teman bisa menggali informasi tersebut, teman-teman lebih mudah untuk closing atau menawarkan. Nah, kalau dia mau cari produk Rosvi, tapi teman-teman tawari Vitanostin, itu kurang pas nanti akhirnya. Nah, kalau dia mencari produk kewanitaan, teman-teman langsung masuk Rosvi. Dia mencari pelangsing badan, teman-teman langsung masuk di itu. Dia mencari produk perawatan kulit, Amote. Seperti itu, teman-teman. Nah, jadi bagaimana supaya teman-teman bisa menggali informasi? Teman-teman tanyakan keluhannya apa? Dah, itu. Nanti ada caranya lagi, teman-teman semuanya. Gitu ya. Itu kita skip dulu, kita lanjut ke pilar berikutnya. Habis itu puji pilihan customer. Ini yang paling penting. Nah, siapa sih orang yang nggak mau dipuji-puji di dunia ini? Betul nggak? Siapa sih orang yang tidak mau ibaratnya diangkat tinggi gitu ya? Itu manusiawi. Dan itu adalah menjadi kesempatan kita untuk memuji pilihan customer. Gitu ya. Nah, misalnya bagaimana Mas Bagus? Misalnya begini. Anda memiliki customer, memilih barang A.
Anda bisa memujinya dengan cara apa? Wah, pilihan kakak sudah tepat sekali. Memilih produk itu untuk diet secara alami dan secara cepat. Nah, teman-teman bisa memuji. Wah, kakak tepat sekali dengan memilih produk itu. Kakak sudah memiliki pilihan yang tepat sebagai solusi mengatasi kewanitaan, masalah kewanitaan. Nah, kebetulan produk Rosvi atau Deto ini bestseller kakak di all shop kami. Gitu ya. Oke. Nah, yang ketiga tadi seperti itu teman-teman semuanya. Yang pertama, tidak lepas dari pola pikir. Yang kedua, kuasai percakapan di WA, yaitu Anda bisa menggali informasi yang produk mereka butuhkan. Yang ketiga, puji pilihan customer di situ teman-teman semuanya. Jadi, customer itu kelemahannya dicari kelemahannya dalam artian gini teman-teman. Saya kalau jadi ngeblank ini. Nah, untuk Jangan supaya grogi dong, Mas. Jangan grogi. siap, Mbak. Minum dulu. Nah, supaya kita memudahkan mencari customer, kita harus bisa mengambil informasi dari yang mereka butuhkan. Itu yang kedua tadi. Yang ketiga, teman-teman jangan lupa memuji pilihan customer. Dia beli produk A, dia memilih produk Rosvi, atau Deto, atau Amuti, atau Vitanostin, teman-teman harus puji. Pilihan kakak tepat sekali membeli produk ini, karena produk ini sudah terbukti dan bestseller di tempat kami. Jadi seperti itu ya. Nah, berikutnya, jangan bertanya pertanyaan yang sifatnya kebalikan. Ini yang paling penting. Jangan pernah bertanya pertanyaan yang sifatnya kebalikan. Nah, misalnya gimana? Misalnya, Kak, jadi beli atau enggak? Ini fatal sebenarnya. Teman-teman di lapangan masih sering mengalami hal ini, menerapkan hal ini, gitu ya. Kak, jadi beli atau enggak? Kak, jadi transfer atau enggak? Itu kesalahan fatal sebenarnya ya. Semua teknik closing itu menggunakan bahasa yang menggiring, bukan langsung to the point. Katakanlah gini logikanya, teman-teman pacaran, belum pacaran, maaf. Teman-teman pendekatan. Nah, teman-teman langsung ditembak. Tanpa adanya pendekatan, tanpa adanya misalnya makan bareng atau keluar bareng, langsung ditembak. Ketemu orang di depan, mau jadi pacar aku enggak? Pasti enggak mau. Semua itu harus penuh dengan pendekatan atau menggiring. Begitu ya Mbak Ila, sesuai pengalaman mungkin ya. Iya, iya, betul. Jadi jangan tiba-tiba gitu ya, Mas ya. Ya, betul. Nah, jadi semua itu harus menggunakan bahasa yang bisa menggiring tanpa mereka sadar. Gitu. Jadi lebih baik teman-teman bisa menggunakan kata-kata seperti ini. Kak, jadinya mau ambil produk yang Vitanostin atau yang Deto. Itu masih bisa masuk. Karena apa? Setidaknya mereka akan memilih satu produk. Kak, rencana mau transfer menggunakan rekening Mandiri atau BCA? Pasti mereka akan menjawab, oh BCA aja, aku punyanya BCA. Seperti itu misalnya. Kalau teman-teman menanyakan apa, jadi beli atau enggak, pasti orang itu langsung, loh kok nggak punya etika dalam berbisnis, seperti itu. Gunakanlah bahasa yang itu menggiring, tetapi mereka tidak sadar. Tekniknya seperti itu. Sampai sini paham teman-teman semuanya? Nah, berikutnya, ada poin berikutnya lagi. Berikan teknik jika. Nah, ini yang paling penting teman-teman. Teman-teman secara tidak langsung memaksa, tetapi secara halus. Contohnya gimana? Jika kakak transfer sebelum jam 3 sore, maka kami akan berikan gratis ongkir. Itu sebuah keuntungan yang besar bagi konsumen. Wah, aku akhirnya cepat-cepat transfer lah. Katakanlah Anda sudah dapat konsumen dan dia belum memberikan keterangan mau transfer jam berapa. Anda langsung berikan ilmu aja.
ilmu jika maka, kalau saya bilang itu. Kak, jika kakak transfer hari ini sebelum jam 3 sore, kami sebagai all shop akan memberikan gratis ongkir. Nah, katakanlah ongkir ke Jakarta 15-20 ribu ya. Pasti orang itu akan segera transfer sebelum jam 3. Itu yang membuat closing lebih cepat. Itu memaksa tetapi secara halus. Itu juga penting ilmu itu. Jadi biar teman-teman nggak begitu barbar gitu ya. Kalau, Kak, transfer sebelum jam 3 ya, karena saya butuh uang. Itu keliru, salah di situ. Nggak boleh dalam berbisnis. Gitu ya, kayak mau pinjam uang nanti akhirnya. Jadi, teman-teman kompensasi sebelum transfer jam 3, kami akan melakukan pengiriman secepat mungkin, dan kami akan berikan reward gratis ongkir. Atau reward misalnya, kami kasih reward pasta gigi NASA. Itu bisa memaksa secara halus. Konsumen merasa diuntungkan, dan Anda cepat-cepat closing. Yes, itu efektif. No debat itu ya. Nah, berikutnya, teman-teman semuanya, ini ada ilmu lagi ya. Ini saya sudah nah, ini ada Bu Wafir juga. Mantap, closingannya pasti berudul. Ini Bu Wafir udah menerapkan ilmu saya. Beliau adalah stokis dari Magelang, stokis daerah Borobudur. Itu menggunakan metode-metode yang saya sampaikan, akhirnya sehari pernah omset itu 2 juta. Nah, teman-teman yang Luar biasa. ya, ini ada Mas Noval juga. Kebetulan Mas Noval ini sehari pernah keuntungan berapa Mas Noval dalam berjualan produk NASA menggunakan ilmu closing ini? Pasti gede, nanti ditulis di komen ya Mas ya. Nah, kembali lagi ke pertanyaan tentang pertanyaan barbar ya. Sis, jadi beli atau enggak? Itu pertanyaan yang keliru. Nah, diubah cara bertanyanya. Ini plan kedua. Halo Kak, produk yang Kakak pesan sudah kami data untuk pengiriman pagi ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman bisa menggunakan pertanyaan dengan opsi yang kedua. Kakak rencana transfer ke rekening bank yang BCA atau Mandiri untuk memudahkan pengecekan. Pokoknya jangan sampai to the point banget. Semua harus menggunakan bahasa yang ngalang-ngalang. Atau gini juga ada. Halo Kak, produk yang kakak mau masih saya keep. Tinggal 1 biji saja Kak. Nah, kebetulan ada customer lain yang ingin memiliki produk tersebut. Kakak rencana melakukan pembayaran pagi ini atau siang ya Kak? Nah, jadi kita apa? Mengejar mereka, tetapi tidak terlalu semata-mata. Misalnya, pagi tadi teman-teman sudah dapat deal-dealan, tapi belum transfer ya. Mbak, aku mau deh produk itu. Nanti kalau sudah transfer tak kabari. Nah, nantinya itu jam berapa? Teman-teman kan pasti bingung kan, meraba-raba kan. Nah, teman-teman tinggal tanyakan, follow up. Halo Kak, produk yang kakak mau sudah kami siapkan, sudah saya keep. Kebetulan di all shop kami tinggal 1 pieces Kak stoknya. Kebetulan ini ada konsumen yang ingin membeli. Nah, kira-kira kakak mau melakukan pembayaran apa ya? Intinya biar mereka berpikiran, konsumen berpikiran, bahwa kalau aku nggak segera transfer, produk ini bisa diambil oleh orang lain. Itu gimana caranya? Caranya gimana? Ya tadi ini. Gitu loh. Gitu ya. Nah, kalau pagi ini kakak transfer, bisa ikut pengiriman jam 12 siang. Gitu. Sebanyak apapun teman-teman semuanya, sebanyak apapun orang bertanya produk Anda, orang komunikasi Anda di WA marketing atau di Messenger, sebanyak apapun wis yang menanyakan. Tetapi kalau Anda tidak jago dalam teknik closing, bahasa closing, teman-teman juga sangat susah closingnya. Gitu loh. Katakanlah sehari teman-teman di brondong chat 20 orang. Nah, tapi teman-teman nggak bisa ngolah tersebut, nggak bisa ngolah konsumen tersebut. Akhirnya apa? Lari semuanya. Seperti itu. Tetapi kalau teman-teman ditanyai oleh 5 orang, dan teman-teman bisa ngolah, ada harapan besar. Teman-teman akan closing produk dari 5 konsumen tersebut. Gitu ya. Jadi, ilmu pemasaran itu juga bagus. Tetapi, itu harus didukung dengan teknik closing teman-teman. Seperti itu. Sampai sini bisa dipahami mungkin?
Nah, jadi kesimpulannya begini teman-teman semuanya. Pada intinya, kalau teman-teman ingin melakukan follow up atau ingin bertanya kepada calon customer teman-teman semuanya, jangan pernah berakhir dengan kata enggak. Wes, itu aja. Kuncinya hanya di situ aja. Tak ulangi sekali lagi ya, pada intinya teman-teman kalau ingin memfollow up atau ingin bertanya kepada calon customer Anda, jangan pernah menggunakan pertanyaan yang akhirnya berakhir dengan kata-kata enggak. Itu jangan, enggak boleh. Di bahasa closing enggak boleh seperti itu. Gitu ya. Tapi kalau teman-teman ngeyel enggak apa-apa. Coba aja. Gitu. Tapi berikan pertanyaan pilihan. Gitu loh. Contohnya apa? Mau transfer pakai rekening apa kakak? Kami ada BCA dan Mandiri. Kira-kira mau ambil produk yang A atau B kak? Gitu. Nah, jadi kita harus selalu berasumsi kalau customer pasti akan transfer teman-teman semuanya. Gitu ya. Kalau teman-teman nggak memiliki asumsi tersebut, pasti teman-teman akan menggunakan kata-kata yang berakhir dengan kata enggak. Gitu loh. Kalau teman-teman memiliki asumsi, orang ini pasti transfer, pasti teman-teman akan yakin transaksi dengan Anda. Pertanyaannya, kakak kira-kira mau melakukan pengiriman pagi ini atau pengiriman pakai Halo JN? Mas Bagus, kayaknya suaranya Mas Bagus putus-putus nih Mas. Oke, suara putus-putus ya. Udah jelas belum? Udah jelas tapi wajahnya Mas Bagus sih tidak jelas. Nggak cerah loh. Kalau ini Bukan apa ya, mungkin sinyalnya mungkin jadi kayak wajahnya retak-retak gitu Mas. oh, sekarang masih retak-retak. Kan serem ya, yang Iya aku nih. lihatnya biasanya kan cakep ya, ini jadi retak-retak gitu. Oke. Udah lumayan ini, udah lumayan. Lumayan ya. Cakep ya. Wajahnya jadi ngeblur nih kata Kak Fitri Yusiani. Oke, ini ngeblur. Kalau sekarang gimana? Sekarang udah oke Mas. Oke. Aduh. Jadi ini harus apa? Ambil sinyal dari pusat langsung ini. Oke, lanjut. Ini paham teman-teman semuanya? Burung nggak ya? Oke. Agak-agak nge-lag ya, Mbak ya? Agak nge-lag ya? Iya. Ini lucu nih, ada yang bilang suara oke, wajah Mas Bagus jadi berantakan. Serem banget ya wajahnya berantakan. Oke. Apa teman-teman semuanya? Nggak apa-apa. Yang penting audio saya bisa didengar teman-teman. Nanti masalah wajah mau Yes. PC, boleh lah. Ya, itu ya. Kalau wajah buram nggak apa-apa. Yang penting nanti kalau mau lihat wajah saya yang cakep bisa VC kok. Oke. Nah, Parah. berikutnya teman-teman semuanya, agar jualan kita bisa lebih up lagi, bisa dikatakan kalau orang umum itu menyebutnya laris, kita harus bisa menguasai konsumen. Pertama, buat mereka kepepet. Nah, jadi gini teman-teman semuanya, manusia itu bisa bergerak, manusia itu akan gercep kalau mereka kepepet. Betul nggak kira-kira? Pasti betul seperti itu ya. Betul. Ini beberapa contoh jawaban atau teknik yang bisa teman-teman gunakan ketika Anda melakukan teknik closing. Yang pertama, ada kata-kata secara memaksa tetapi halus. Wah, sayang banget kalau transfernya nanti sore, Kak. Karena kita lagi ada diskon 10% untuk yang transfer sebelum jam 1 siang. Nah, sekarang ini suara saya jelas nggak ya? Kalau di aku jelas sih Mas Bagus. Wajahnya ya yang mungkin ambiar. Kalau ini udah oke. Kalau ini di aku udah oke. Wajahnya juga. Mungkin sinyalnya teman-teman mungkin di sana mungkin ada yang hujan gitu kan. Jadi sinyalnya agak susah gitu barangkali ya. Ini udah jelas banget kok, Mas Bagus udah kelihatan cakepnya seperti biasa ya. Cetar. Nah,
Jadi teman-teman apa? Saya ulangi sekali lagi ya. Buat konsumen Anda itu merasa kepepet. Karena orang yang kepepet, mereka akan lebih gercep. Mereka bisa lebih satset kalau orang Jawa bilang ya. Nah, contohnya gimana? Wah, sayang banget kakak transfernya sore nanti ya. Kebetulan transfer sebelum jam 1, kakak akan mendapatkan diskon sebesar 10%. Nah, untuk yang transfer sebelum jam 1, Kak. Nah, itu secara tidak langsung di otak konsumen. Waduh, kalau aku transfer jam 3 sore pulang kerja nanti, aku kehilangan diskon 10%. Nah, gitu. Akhirnya mereka yang dari awalnya kerja, rela berangkat bolos atau pas di jam istirahatnya. Mereka langsung buru-buru ke ATM. Itu saya sering banget mengalami menemui konsumen seperti itu. Padahal saya sebagai penjual, transfer jam 3 pun tetap tak kasih diskon 10%. Gitu loh. Jadi, pinter-pinternya kita menggiring supaya orang itu segera transfer. Seperti itu ya. Oke, yang kedua berikutnya ada, kebetulan untuk produk, misalnya untuk produk D2 di etalase kami tinggal sisa 2 pieces kakak. Nah, jadi siapa cepat dia dapat ya kak, kamu tidak bisa ada sistem keep-keepan. Nah, otomatis apa? Orang itu yang entah di luar ada hujan badai atau ada angin puting beliung, pasti mereka langsung gage-gage ke ATM. Nah, apalagi sekarang teman-teman lebih mudah lagi bisa mengakses transaksi lewat m-banking ya. Itu lebih mudah lagi. Nah, intinya kesimpulannya apa? Sehebat apapun teman-teman melakukan penawaran, oke, terima kasih Mbak Nelsa atas semangatnya. Tadi ngeblank. Sorry. Wah, karena semangat dari Mbak Nelsa ya, jadi ngeblank ya ini. Wow. Kebetulan aku teman dekat juga sama Mbak Nelsa, Mbak Ila. Oke. Teman MCI juga Karena dekat. Mas Bagus ini baik gitu ya dan apa ya friendly ya, jadi temennya banyak ya Mas ya. Pantes relasinya banyak dan fansnya pun juga banyak. Amin, amin, amin. Nah, jadi sampai sini paham teman-teman semuanya ya. Yang tadi aku terakhir sampai mana Mbak Ila? Sampai aduh jadi lupa juga kan sampai mana tadi ya. Ya, etalase. Nah, teman-teman bisa menggunakan kata-kata yang seperti ini. Kebetulan untuk produk Deto masih sisa 2 pieces kakak di etalase etalase kami. Nah, jadi siapa yang transfer duluan, kami utamakan. Itu membuat konsumen segera transfer. Pokoknya intinya gini teman-teman semuanya. Sebanyak apapun konsumen, yang paling penting itu apa? Transferannya. Wes, itu no debat. Sebanyak apapun orang yang bertanya di produk Anda, itu yang paling penting apa? Transferannya. Percuma dia tanya tapi nggak closing-closing. Percuma dia tanya tapi nggak transfer-transfer. Nah, lebih baik sedikit tanya tapi langsung transfer daripada banyak tanya tapi nggak keburu transfer. Gitu ya. Nah, setelah itu teman-teman juga bisa memberikan bonus. Ini juga penting teman-teman semuanya. Coba bayangkan jika kita memberi sesuatu ya, dan dikasih bonusnya. Katakanlah kita membeli sesuatu, produk A. Teman-teman beli produk Rosvi, katakanlah teman-teman konsumen ya. Nah, teman-teman diberi bonus, katakanlah pasta gigi NASA atau tas cantik. Nah, mungkin itu kebijakan dari all shop masing-masing ya, dari distributor masing-masing. Itu hak Anda. Nah, kembali lagi ke pertanyaannya, kalau saya sebagai konsumen, saya katakanlah beli produk Rosvi, dan saya mendapatkan bonus tas cantik, kira-kira saya sebagai konsumen merasa diuntungkan nggak? Merasa seneng nggak? Merasa Senang. diuntungkan. Nah, disitulah terjalin loyalitas kita terhadap konsumen atau penjual. Akhirnya apa? Dia kalau order produk lagi, pasti di Anda. Karena sudah Anda kunci dengan bonus. Seperti itu. Jadi, memberikan bonus itu kita tidak rugi teman-teman semuanya. Coba sekarang teman-teman bayangkan ya. Teman-teman beli produk di A sama produk di B.
ini penjual A, penjual B. Nah, di penjual A teman-teman nggak dikasih bonus. Nah, bulan berikutnya teman-teman beli produk lagi di penjual si B. Dapat bonus tas cantik. Katakanlah Anda beli seharga 10.000. Nah, itu kalau saya sebagai konsumen, saya akan lebih loyal dengan penjual yang B karena saya diberikan bonus. Walaupun itu tidak dilihat dari harganya, tetapi sudah ada kedekatan loyalitas. Dan Anda sebagai penjual juga harus memberikan apa? Servis yang terbaik. Gitu loh teman-teman semuanya. Jadi jangan hanya satu saklek ya kalau orang Jawa bilang. Hanya satu kepentingan di bisnis tidak. Tetapi kalau dia adalah bekas konsumen Anda, nanti Anda lihat status dia, anaknya dia, katakanlah juara lomba nari, teman-teman bisa komen, wah selamat ya Bu, anaknya juara lomba menari. Akhirnya Anda menjalin komunikasi lebih lanjut. Langsung Anda tanyain lagi, gimana produknya sudah habis belum kakak? Apakah mau order lagi? Seperti itu. Kebetulan kami baru ada promo 10% di sini. Pasti 80% kemungkinan closingnya sangat besar. Gitu. Kenapa saya bisa memberikan ilmu seperti ini? Karena saya adalah pelaku langsung di bisnis ini. Itu teman-teman semuanya. Tapi sekarang fokus saya bukan di seperti itu. Fokus saya adalah memberikan pembinaan terhadap teman-teman semuanya. Biar teman-teman aja yang jualan, nggak apa-apa. Kalau saya jualan nanti nggak konsumennya lari ke saya semua. Gitu. Oke. Nah, ini ada bab terakhir, yaitu ini udah tak bahas semua ya yang tadi ya? Udah. Nah, ini ada pembahasan terakhir. Setelah itu nanti kita close dengan Mbak Ila dengan pertanyaan dari teman-teman. Nah, ini yang paling dasar yang sering teman-teman temui. Nah, jika ada konsumen atau customer bertanya, berapa harga Rosvi, Kak? Nah, Anda menjawabnya harganya 250.000, Kak. Setelah itu, tidak ada komunikasi. Itu salah, teman-teman semuanya. Anda hanya akan apa? Chat Anda hanya akan dibaca doang. Banyak loh teman-teman yang mengalami kendala tersebut. Mas, aku sudah menjawab pertanyaan dari konsumen tersebut, tetapi kok hanya di-read saja ya, tidak dibalas lagi. Karena teman-teman tidak melakukan follow up balik seperti itu. Harusnya yang benar gimana? Misalnya ada yang tanya ya, Kak, harga Rosvi berapa? Untuk produk ini harganya beda-beda, Kak, tergantung jumlah pembelian. Dan sebelumnya saya boleh tahu saya bicara dengan kakak siapa? Seperti itu. Kan banyak konsumen yang tidak memperkenalkan nama, langsung tanya, screenshot produk kita langsung dikirim. Harganya berapa, Kak? Nah, sedangkan kita nggak tahu nama dia siapa, domisili dia di mana. Nah, teman-teman menjawabnya bagaimana? Untuk produk Rosvi ini harganya 250.000, Kakak. Untuk harga itu bisa kita diskon tergantung pembelian. Sebelumnya, ini dengan kakak siapa dan domisili di mana ya? Dia menjawab, nama saya Amelia, Kak. Saya domisili di Surabaya. Oh, baik, Kakak. Kalau boleh tahu keluhannya apa? Sehingga memilih produk Rosvi. Nah, kesimpulannya apa? Ada kelanjutan secara berkala chatting konsumen. Dan teman-teman pasti tidak akan hanya di-read, hanya dibaca. Kalau teman-teman melakukan pertanyaan balik. Kalau teman-teman tidak melakukan pertanyaan balik, pasti apa? Hanya akan dibaca. Dan mati di situ. Habis itu, 1 jam berikutnya teman-teman follow up, sudah bukan momentumnya. Nah, kenapa orang-orang itu bisa cepat closing? Karena mereka menjadikan konsumen itu supaya kepepet. Biar kayak tentang sat-set transfer gitu loh, maksud saya. Sampai sini paham ya, Kak? Oke. Nah, habis itu ada ilmu lagi tentang bagaimana supaya kita memberikan solusi bagi
konsumen tersebut supaya mereka bisa transfer. Ada pertanyaan gini, Mas Bagus, saya dah minat produk ini, produk katakanlah produk Rosvi. Nah, tetapi uang saya belum cukup. Itu nggak apa-apa teman-teman, nggak apa-apa. Katakanlah Rosvi itu harga distributornya 100 berapa ya? 135 ya. Nah, teman-teman menjualnya 250. Nah, baik Mbak, nggak apa-apa. Silahkan melakukan pembayaran secara 2 kali. Teman-teman bilang aja, 200 aja nggak apa-apa Mbak, transfer sekarang. Yang 50 nanti minggu depan atau bulan depan. Kesimpulannya apa? Teman-teman sudah closing duluan. Teman-teman sudah mengambil keuntungan duluan, itu nggak apa-apa. Itu sah-sah saja. Katakanlah teman-teman jualan harga produk itu, teman-teman ambilnya harga 100.000 misalnya ya. Nah, teman-teman jual 200.000 di pasaran. Akhirnya ada orang yang ingin beli produk Anda tapi uangnya hanya 150. Itu tetap Anda giring sebagai konsumen nggak apa-apa. Jangan langsung dikatain, wah nggak punya uang. Nggak usah Mbak, itu keliru. Nah, Anda kasih pilihan. Mbak, kebetulan saya juga pernah merasakan keluhan seperti jenengan atau seperti Anda yang ingin membeli produk tetapi dananya masih belum mencukupi. Gini aja Mbak, jenengan saya kasih harga tetap 200.000 tetapi transfer dulu 150.000. 50.000-nya nanti bisa 7 hari berikutnya atau setelah barang sampai. Nah, yang penting apa kesimpulannya? Teman-teman sudah mendapatkan keuntungan di depan. Teman-teman sudah mendapatkan keuntungan berapa? 50.000. Nanti dia mau transfer atau enggak, itu biar jadi urusan mereka. Yang penting teman-teman sudah mendapatkan keuntungan. Kalau saya seperti itu ya, itu supaya mudah closing. Yang penting kan kita nggak menjual di bawah harga. Kita kan kesanggupannya 200.000, tetapi pembayarannya secara berkala. Seperti itu, oke? Nah, jadi itu teman-teman semuanya yang saya sampaikan. Sudah hampir 1 jam saya menemani teman-teman semuanya. Atau mungkin ada pertanyaan yang ingin teman-teman utarakan, atau mungkin Mbak Ila ingin menambahkan atau memberikan pertanyaan saya. Oke, nah itu tadi ya teman-teman yang disampaikan Mas Bagus. Aku yakin pada nyatet semua kan ya. Silahkan kalau ada pertanyaan, silahkan langsung ditanyakan ya. Aku mau bacain pertanyaan. Tadi udah ada nemu satu sih Mas pertanyaan dari sebentar. Dari Kak Milik siapa nih? Milika Ditya. Mas Bagus ajarin bikin kata-kata follow up ke konsumen yang lama, Mas. Ke konsumen yang lama, maksudnya konsumen yang udah pernah beli di produk Anda gitu mungkin ya? Ya, mungkin seperti itu, mungkin. Jadi ini saya mengambil kesimpulannya, Anda dulu pernah memiliki konsumen, katakanlah beli produk NASA, setelah itu Anda ingin memfollow up kembali, seperti itu. Nah, yang pertama teman-teman, intinya teman-teman sudah putus kontak atau putus komunikasi. Nah, cara membukanya gimana? Teman-teman jangan langsung to the point ke bisnis lagi, tetapi lakukan pendekatan dulu. Katakanlah dia posting foto sama keluarga, semoga bahagia selalu ya bun. Nah, dia akhirnya membalas amin, terima kasih kakak doanya. Terus Anda tanyakan kabarnya, bagaimana kabar bunda? Oh ya bun, ngomong-ngomong, produk yang dulu bunda beli di saya, itu reaksinya bagaimana bunda? Atau ada keluhan atau kendala? Gitu loh. Pokoknya pertama-tama Anda jangan langsung to the point. Jadi mau beli lagi nggak pun produk aku, itu salah. Gitu loh. Teman-teman harus ngalang-ngalang dulu. Ibaratnya harus menggunakan bahasa yang diplomasi gitu ya. Katakanlah dia posting foto keluarga, di komen aja. Semoga bahagia selalu ya bunda, seperti itu. Nanti baru teman-teman tanyakan bagaimana produk yang kemarin bunda beli di kami, apakah ada keluhan atau kendala. Nah, seperti itu. Dia bilang, enggak bun, alhamdulillah produknya bagus, misalnya seperti itu ya. Teman-teman bilang, oh ya bun, ini sekedar menginformasikan saja. Khusus pembelian produk yang kemarin akan mendapatkan diskon atau free pasta gigi NASA. Atau bagaimana teman-teman yang merangkai kata-kata. Mungkin itu teman-teman.
Lanjut pertanyaan. Oke, lanjut. Dari Kak Imoet underscore Erna. Mas Bagus, saya mau tanya lagi, gimana caranya agar konsumen langsung bilang iya dengan produk yang kita tawarkan? Gimana nih, Mas? Bilang iya itu dalam artian apa ya? Nah, gitu loh. Kalau Mungkin misalnya bilang iya membeli gitu kali ya. jadi kuncinya apa? Dari Mbak Imoet tadi ya. Terima kasih pertanyaannya. Ini sekedar revisi dari saya. Kalau supaya konsumen segera bisa mengatakan iya, 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 kuncinya apa? Tadi saya sudah menyampaikan. Gali informasi yang produk mereka butuhkan. Nah, mereka tuh butuh apa toh? Mereka tuh ingin membeli produk ini tuh karena alasan apa toh? Seperti itu. Jadi, jenengan tahu, oh, si A ini ingin membeli produk ini. Jenengan sudah bisa memberikan solusi-solusinya. Katakanlah, dia memiliki keluhan berat badan lebih. Teman-teman sudah menyiapkan knowledge dari produk itu, dari manfaat, dari cara pemakaian, dari sistem manajemen produknya, pengirimannya, gitu. Yang penting apa? Teman-teman kalau menjadi penjual, bangun kepercayaan teman-teman terhadap konsumen. Nah, ini saya ulangi sekali lagi, bangun trust kepercayaan Anda di hadapan konsumen. Salah satunya bagaimana? Mulai rubah nama profil penjualan Anda. Gitu. Kalau nama profil Anda si manis yang selalu tersakiti, pasti orang akan ragu, ini benar penjual atau tidak. Gitu. Jadi dihindari nama-nama yang mungkin saya bisa mengatakan agak cenderung berlebihan atau alay ya. Sorry ya, ini hanya memberikan informasi ya, teman-teman semuanya. Saya bilang seperti ini karena saya sayang pada teman-teman semuanya. Itu loh. Saya pernah ada pengalaman, Mas Bagus, teman Facebookku udah 3.000 orang, dan itu tertarget semuanya. Tetapi kok saya nggak pernah closing. Tak lihat profilnya. Mbak, nama Facebooknya apa? Si Manies penunggu jembatan Muerah. Aduh, nggak akan ada yang beli. Gitu. Jadi, dari nama dirubah dulu. Gitu ya. Sama postingan juga harus diperbaiki. Kalau trust kepercayaan sudah Anda bangun, sudah Anda jalankan, Anda berikutnya mulai belajar bahasa closing. Sebagus apapun bahasa closing Anda, tetapi kalau profil Anda tidak meyakinkan, mustahil orang untuk beli. Mungkin itu Mbak Ila jawabannya. Oke, jadi perbaiki dulu nama profilnya ya, Mas ya. Terus kemudian dari Kak Maria Nasa, izin tanya Mas, bagaimana cara menanggapi konsumen yang suka membandingkan produk kita dengan produk yang lain? Oke. Gimana nih Mas? Jadi orang itu membandingkan produk kita dengan produk di luaran sana, itu ya intinya ya. Nah, itu gampang teman-teman semuanya sebenarnya untuk mensekat. Teman-teman tinggal kuatkan testimoni dari produk yang Anda jual. Gitu loh. Nah, keunggulan produk kita, Bunda, itu bisa dikonsumsi dari umur sekian sampai sekian. Dan produk kita sudah dilabeli halal dari MUI maupun BPOM. Otomatis kami berani menggaransi bahwa produk ini aman dan sudah teruji. Dan berikutnya, kebetulan saya adalah distributor resmi dari PT Natural Nusantara. Nah, ini foto kartu ID saya. Itu sudah membuat yakin. Kalau Anda teman-teman semuanya tidak membangun trust kepercayaan, pasti orang-orang juga akan bimbang di situ. Semua kembali ke trust kepercayaan. Nah, intinya apa? Mulai teman-teman perbanyak kantongi testimoni dari produk tersebut. Testimoni produk itu sangat banyak sekali di Instagram, di TikTok, di Google itu sangat banyak sekali. Nah, teman-teman bandingkan, katakanlah produk tersebut harganya sama, 250.000, 250.000. Teman-teman tinggal bilang aja, katakanlah sana 250.000 dapat 5 saset ya. Nah, di produk kita dapat 10 saset, otomatis lebih murah dan lebih aman produk kita. Gitu. Kuncinya tetap ada di trust kepercayaan. Wes, itu enak kalau teman-teman sudah berhasil membangun branding, teman-teman.
sebagai ibaratnya sales yang profesional, pasti teman-teman akan dikejar konsumen, bukan ngejar konsumen. Gitu. Betul Mas Lutfi, ojo dibanding-banding ke. Ini ada teman saya dari Purbalingga, Stokis Center Purbalingga, Mas Lutfi ini. Iya, lanjut pertanyaan. Oke. Lanjut ya Mas, pertanyaan lagi ya dari Kak Sriwintolo. Mas, bagaimana cara menghadapi konsumen yang sering utang? Gimana nih Mas? Nah, utangnya gimana Bu Sri Wintolo? Kalau misalnya utang yang penting Anda sudah untung, itu enggak apa-apa. Bayaran secara berkala itu enggak apa-apa. Yang seperti saya sampaikan tadi. Jadi, kalau misalnya gini ya, katakanlah hutang tapi dia belum memberikan keuntungan pada Anda. Tinggal kasih kata-kata aja kok Anda bikin status. Hiroshima hancur karena bom. Also bisa hancur karena bom. Ini sudah selesai. Pokoknya gini teman-teman semuanya. Semua produk itu ada target marketnya. Kalau dia hutang, tapi dia bikin rugi Anda, ya udah Anda silahkan cari konsumen yang lain. Konsumen yang belum mengenal produk NASA, yang belum pakai produk NASA, itu masih banyak sekali potensinya, percaya saya. Nah, penduduk di Indonesia kan beratus-ratus juta. Yang menjadi member NASA kan baru 1,5 juta. Dan yang aktif pun baru 500.000. Jadi masih banyak potensi teman-teman untuk menggali itu semua. Pokoknya teman-teman jangan membatasi diri Anda dengan pikiran Anda sendiri. Harus keluar dari mental block Anda. Bahwa kalau saya tidak bisa closing dengan orang ini, saya bisa closing dengan orang yang lain, orang yang lebih pas target marketnya. Seperti itu. Next, pertanyaan. Oke. Lanjut pertanyaan ya Mas. Ini ternyata banyak banget ya yang nanya. 2 pertanyaan lagi ya Mas, bagus ya. Siap, aman. Dari Kak Arista nih, Mas Bagus mau tanya gimana supaya tidak mudah down ketika ditinggal downline. Oke, ya. Ini adalah pertanyaan di sistem jaringan ya teman-teman semuanya. Tapi nggak apa-apa saya jawab di sini karena saya juga sebagai pemain jaringan juga. Sebenarnya bisnis itu adalah kembali lagi ke pola pikir kalau saya melihat. Kalau Anda melakukan pertanyaan seperti itu, berarti teman-teman belum siap menjadi pengusaha. Sekarang Anda silahkan tanya teman-teman stokis Anda. Pernah nggak ditinggal downline-nya? Atau downline-nya itu muntaber, mundur tanpa berita? Pernah nggak? Pasti pernah. Konsumen, downline, itu silih datang berganti. Nah, pinter-pinternya kita menjalin kedekatan alias loyalitas di situ. Kalau sudah loyalitas, sudah nyaman, konsumen ataupun mitra tidak akan berpindah ke lain hati. Nah, makanya Anda sebagai penjual ataupun sebagai upline, jalin kedekatan dengan downline, jalin kedekatan dengan konsumen, seperti itu. Semua kembali kemana? Kenyamanan atau loyalitas di situ. Dan teman-teman harus ingat, yang saya sampaikan di bab dulu, yang les kemarin ya, itu hukum rata-rata masih berlaku. Anda punya 10 konsumen yang deal 2-5 orang. Anda punya 10 downline yang jalan, yang setia dengan Anda, 3-5 orang. Tidak semuanya bisa mengikuti pola pikir Anda. Nah, supaya bisa mengikuti pola pikir Anda sendiri pun harus merubahnya dulu. Seperti itu. Kalau Anda belum siap menjadi pengusaha, Anda belum siap dengan penolakan, ya sudah, nggak usah jadi pengusaha. Seperti itu ya. Itu. Karena pengusaha itu identik dengan penolakan. Nah, tetapi penolakan itu apakah bikin teman-teman umurnya pendek? Tidak kan? Apakah penolakan itu bikin teman-teman miskin? Tidak. Nah, justru kalau tidak ada penolakan, itu yang bikin teman-teman miskin. Berarti apa? Kalau tidak ada penolakan, berarti teman-teman tidak akan ada penawaran. Wes, clear. Nah, next, pertanyaan. Luar biasa jawabannya ya. Pertanyaan terakhir ya teman-teman dari Kak Nur Hayati. Mas Bagus, gimana cara iklan yang cepat closing ke customer? Iklan kopas atau iklan dengan soft selling atau iklan dengan bahasa sendiri? Gimana nih Mas? Ini sudah pernah saya bahas di bab pertama, tapi nggak apa-apa. Ini pertanyaan terakhir ya, Mbak Ila. Jadi ini saya Ya.
jawaban ini yang agak panjang karena ini pertanyaan yang bagus bagi teman-teman. Terima kasih atas pertanyaannya, Mbak. Ini lumayan lumayan bisa membuka apa ilmu lagi di saya. Nah, di bisnis online di postingan itu ada hard selling, ada soft selling, ada upselling, ada postingan copy paste ya. Itu semuanya bagus atau bebas. Nah, supaya produk kita cepat closing, teman-teman jangan tonjolkan nama produk, tapi manfaat dari produk tersebut. Nah, nggak semua orang itu mengenal produk NASA. Betul? Nggak semua orang itu mengenal produk itu. Nah, makanya apa teman-teman semuanya? Tonjolkan manfaatnya. Nah, gitu ya. Kalau manfaatnya sebagai melangsingkan badan, membantu pencernaan lebih lancar, orang itu tahu maksudnya. Oh, ini berarti manfaatnya ini, nama produknya ini. Jadi lebih paham. Gitu. Tapi kalau teman-teman hanya menyebutkan nama produknya, nggak semua orang paham dengan nama produk kita. Jadi, tonjolkan manfaatnya. Dan di setiap postingan teman-teman, gunakan hashtag. Hashtag itu yang tanda pagar itu ya, teman-teman. Mungkin bagi ibu-ibu yang, mohon maaf, gaptek, hashtag itu adalah pagar. Nah, pagar hashtag itu nggak boleh di spasi, tapi harus disambung. Misalnya, hashtag pelangsing badan. Lanjut lagi, hashtag melangsingkan badan. Hashtag pemutih kulit. Hashtag mencerahkan kulit itu bisa. Nggak apa-apa, teman-teman semuanya. Jadi nanti kalau ada orang yang mencari pelangsing badan, yang muncul itu apa? Iklan Anda. Nah, di setiap satu postingan itu 3-5 hashtag cukup, nggak usah banyak-banyak. Itu teman-teman semuanya. Sama nanti menggunakan kata-kata bahasa itu yang ibaratnya pendek tapi lebih mengena. Jadi bukan manfaat itu ini, order ini. Itu bagus tapi kurang pas. Tapi gunakan bahasa seperti ini. Mau berat badan Anda turun dalam 7 hari, mau berat badan Anda turun 3 kilo selama 7 hari, solusinya D2. Anda kasih foto produk itu. Itu paling mudah dan paling cepat. Jadi konsumen itu nggak sampai membaca sampai gulir-gulir. Karena sekarang coba kita riset ya di Indonesia, orang-orang itu lebih suka melihat, lebih suka menonton daripada membaca. Nah, makanya dari survei tersebut kita juga harus pintar sebagai penjual buat kata-kata to the point saja dan produk dan foto produk itu yang bikin konsumen itu wow gitu loh. Itu kalau teman-teman ngetiknya panjang sekali, orang-orang itu udah males membaca, akhirnya scroll, iklan Anda terlewatkan seperti itu. Gunakan bahasa yang mudah dan bahasa itu yang wow di situ. Wes pasti closing cepat. Sama pertemanan Anda juga harus tertarget ya. Itu Mbak Ila mungkin. Oke, nah itu tadi ya teman-teman pertanyaannya. Mungkin masih banyak pertanyaan ya. Aku mohon maaf kalau nggak bisa aku bacain semua pertanyaannya ya. Nanti kasihan Mas Bagus ya teman-teman nggak tidur-tidur gitu ya. Mbak Ila juga Terus, nah ini yang gimana Mas? kasihan Mbak Ila juga nggak pulang-pulang nanti. Oh ini aku udah pulang Mas. Jadi aku live di kamar nih. Aku nggak di kantor. Oke. Oke, nah ini sekarang aku mau minta tolong ke Mas Bagus nih buat ngasih pertanyaan ke teman-teman nih. Apa aja dia terserah Mas Bagus mau pertanyaannya tentang yang disampaikan tadi atau di luar materi atau pertanyaan lucu-lucuan seru-seruan boleh silahkan ya Mas Bagus. Aku mau cek teman-teman dulu nih apakah sudah siap jari-jarinya. Jadi nanti jawabnya siapa cepat dia dapat ya teman-teman. Jadi yang jawab paling pertama nanti dia yang aku menangin buat dapat hadiahnya. Oke, udah siap ya? Oke, ya. Jawab dulu dong, siap gitu. Jawab dong. Semuanya. Ini lumayan nih Mas, bagus yang join ada 8.000 orang ya, nolnya gelundung 3, tapi lumayan lah ya. Kayaknya fansnya Mas Bagus ini lebih banyak di TikTok ya sepertinya. Karena waktu di TikTok itu benar-benar stay sampai 150. Mbak Ila, nanti kalau live di Facebook bisa sampai 1.000-an. Wow, oke. Berarti next, mungkin kira-kira ada bakalan materi lanjutan nggak nih, Mas Bagus? Ya, nanti ada materi lanjutan bagaimana supaya konsumen itu bisa nyaman dengan kita.
Anda tidak akan kehilangan konsumen di situ. Oh, oke. Berarti next mungkin kita akan mengawali tahun baru dengan Mas Bagus lagi mungkin ya nanti di Facebook ya Mas Bagus ya. Oke. Nah, udah pada siap nih. Silahkan Mas Bagus pertanyaannya. Oke. Pertanyaannya, harga distributor D itu berapa, harga konsumen D itu berapa? Dah itu aja. Oke, pertanyaannya itu tadi ya teman-teman udah dengar ya. Harga distributor D itu berapa dan harga konsumen D itu berapa? Silahkan. Yang jawab pertama dan betul. Dan tentunya udah follow D2 ya. Jadi teman-teman pastikan harus follow D2 dulu. Karena nanti percuma jawabannya betul, tapi teman-teman ternyata nggak follow ya nggak jadi dimenangin gitu ya. Mana nih belum ada yang jawab nih. Nah, ada Kak Nai Endah nih Mas Bagus. Harga distributor 140, harga konsumen 170. Ya, itu harga konsumen 170. Betul. Betul ya. Oke Kak Nai Endah. Pertanyaan lagi dong Mas Bagus, 2 pertanyaan. Oh, 2 pertanyaan ya. Bentar tak mikir dulu ya, Mbak. Atau siapa nama istri Mas Bagus itu juga boleh loh. Bentar. Mbak Ila, tahu nggak? Itu loncatan berapa? Jenengan tahu ya? Gimana Mas Bagus putus-putus nih? Ya, produk itu launching di NASA itu tahun berapa, Mbak Ila tahu ya? Tahun berapa? Aduh, aku nggak tahu. Aduh, jangan itu dong Mas Bagus pertanyaannya, aku nggak tahu. Ya, jadi teman-teman silahkan memberikan testimoni dari produk itu yang itu paling dahsyat, itu nanti bisa diambil Mbak Ila. Silahkan memberikan testimoni, entah itu pencernaan BAB jadi lancar, berat badan turun, silahkan ditulis. Itu siapa cepat dia dapat menggunakan bahasa yang mudah dan bahasa yang wow. Itu. Silahkan. Oke, Mas Bagus minta testimoninya nih dari teman-teman testimoni itu yang bahasanya bagus gitu ya, yang nanti menarik hati aku dan hati Mas Bagus nanti bakalan aku menangin gitu ya. Oke, Mas Bagus ini posisinya di Jogja ya Mas, atau sedang berkeliling Indonesia? Ini aku di Jogja ini, Mbak, di kamar juga. Oke, oke. Karena biasanya Mas Bagus sibuk ya, naik kereta lah, naik ke mana lah, luar kota lah, gitu ya. Rencana aku nanti malah Mbak, Desember itu ke Kediri. Itu nanti Kemana aku ke Kediri ya, Mas? sering akbar nanti. Halo, Mas Bagus, kayaknya putus-putus nih sinyal Mas Bagus kurang bagus deh kayaknya ini. Halo, bisa didengar? Halo, oke bisa. Cuman wajahnya jadi serem nih, Mas. Kayak huluk gitu ya? Oke, ini udah ada beberapa testimoni nih, Mas Bagus. Mas Bagus mau milih atau gimana nih? Mbak Ila aja yang milihin. Mbak Ila aja. Oke, oke aku yang milih ya. Ini ada Kak yang pertama nih, pertama dan menarik hati ini ada Kak Isti Rohmaniah. Alhamdulillah setelah saya konsumsi D2, dulu BAB kurang lancar. Setelah coba minum D2, BAB menjadi lancar. Oke, yang berat badan dong, ada nggak ya yang berat badan ya? Nah, testimoni yang paling testimoninya nanti bagus gitu aja. ya, yang paling bagus ya nanti akan aku ambil gitu. Sekarang aku mau ngasih pertanyaan lagi nih ada nyangkutnya ke Mas Bagus ya. Siapa cepat dia dapat ya teman-teman. Aku mau minta tolong sebutkan nama lengkap dari Mas Bagus. Kira-kira ada yang tahu nggak ya ini? Sebutkan nama lengkapnya Mas Bagus. Gampang ya ini.
Aku nggak Bagus tahu swasta. sih. Kira-kira ada yang tahu nggak ya? Ayo, ini dari 80 orang. Itu ada Kak yang Triani ya? Bener ya, Mas? siapa? Kak Triani Purbolinggo Muhammad Bagus Sudarsono. Bener nggak? Betul, Mbak Triani. Stokis Oke. Mbak Ila, next time kita agendakan ke Probolinggo, sekalian kita main ke Bromo untuk membahas bedah produk teman-teman di itu Wah, boleh. Aku sangat setuju. Probolinggo. Oke, Probolinggo ya. Oke, oke. Betul itu. Nah, oke nih masih banyak ya testimoninya ternyata yang menjawab. Oke, Mas Bagus, karena waktunya sudah berlebih dan udah ada beberapa pemenang gitu. Nanti aku akan ngambil pemenang lagi dari yang aktif ya. Aku tahu tadi siapa gitu ya. Nah, sekarang aku mau ucapin terima kasih dulu ke Mas Bagus ya atas waktunya dari kemarin di TikTok, sekarang di Instagram. Kemudian next time mungkin akan di Facebook ya, Mas Bagus, kita mengawali tahun baru dengan live lanjutan lagi. Terima kasih banyak Mas Bagus, semoga sehat selalu. Mungkin Mas Bagus ada yang mau disampaikan? Teman-teman semuanya, mitra NASA dimanapun Anda berada, di Tumania dan Minto, saksikan nanti ya, insya Allah bulan Januari, saya akan live di Facebook. Itu target kita semoga bisa 500 penonton, view, bahkan nanti 1000. Semua jaringan teman-teman jangan sampai melewatkan live saya dengan Mbak Ila atau dengan teman-teman D2 ya nanti. Pokoknya teman-teman semuanya tetap semangat. Tidak ada bisnis yang besar dibangun dalam satu malam. Semua closingan itu berawal dari kecil. Semua omset yang besar berawal dari yang kecil. Tetap semangat pagi, sehat selalu teman-teman semuanya, dan salam buat mitra-mitra NASA di seluruh Indonesia, dan salam buat teman-teman MCI. Oke, terima kasih Mas Bagus. Sampai bertemu next time. Dadah. Nah, teman-teman, aku mau ngasih, tadi udah Mas Bagus udah live dari live ya. Buat yang stay di sini nih, yang masih mau stay sama aku, sebentar aja aku bakalan ngasih kuis lagi nih, karena tadi udah ada 3 ya. Aku mau ngasih kuis lagi. Pertanyaannya gampang banget, teman-teman gak usah mikir ya, siapa cepat dia dapat lagi. Aku mau tahu nih, satu box D2 itu ada berapa saset? Silahkan jawab. Satu box D2 ada berapa saset? Ayo jawab. Belum selesai ya ini live-nya ya. Aku masih mengasih kuis nih untuk teman-teman nih yang masih stay di sini. Kak Naenda salah 15 saset. Kak Yuspika Naska 20 saset. Betul. Wah, ini yang jawab 15 nih kebangetan banget ya. Nggak pernah lihat satu box itu kali ya. Jadi satu box itu isinya ada 20 teman-teman. Ini masih banyak banget ya Allah yang jawab 15. Oke, masih mau pada kuis nggak? Karena kan aku tadi janjinya 5 ya. Kebetulan masih berapa tadi? Satu kuis lagi deh ya. Mungkin teman-teman di sini, di temannya ada yang sering nonton live aku ya tentang diet sehat bareng Deto. Sering banget aku nyebutin gizi seimbang dengan piring teh. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang tahu atau ada yang ingat, siapa cepat dia dapat juga, piring teh itu yang seperti apa? Silahkan dijawab. Piring teh itu yang seperti apa? Seperempat isinya apa? Setengah piring isinya apa? Seperempatnya lagi isinya apa? Silahkan. Gampang loh ini pertanyaannya, sering aku sebutin ya. Piring teh, ayo ada yang bisa nggak? Piring teh itu isinya ada apa aja? Ayo, ayo, ayo. Ayo, mana nih? Ayo, mana nih? Pertanyaan gampang loh, teman-teman. Piring teh itu isinya apa aja?
Oke. Yang pertama ini Kak, tunggu-tunggu. Ini kalau di aku yang pertama Kak Windri ya. Kak Windri seperempat nasi, seperempat lauk, dan seperempat sayur dan buah. Oke, terima kasih ya teman-teman. Ternyata pada pinter-pinternya aku jadi terharu. Nah, buat teman-teman yang belum follow silahkan follow, pokoknya jangan nggak akan nyesel ya follow dia itu karena kita akan suka bagi-bagi hadiah dadakan gitu teman-teman. Jadi kayak kita random aja gitu, misal nih adminnya pengen teman-teman jawab apa gitu, nanti kalau betul tiba-tiba teman-teman dapat pulsa dadakan kayak gitu kan, nggak tahu ya, namanya rezeki. Nah, itu aja dari aku. Terima kasih buat 100 orang yang stay live malam hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Terus jangan lupa estafet ilmunya karena udah dapat ilmunya. Jadi silahkan disampaikan ke lingkungannya ya. Dan semoga teman-teman sehat selalu. Terus closingan akhir bulan ini lancar. Sampai bertemu di live selanjutnya. Terima kasih. Aku pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.